yang bukan Tritunggal itu ya. Tritunggal itu bukan satu pribadi yang memakai tiga nama atau tiga peran. Nah, pandangan yang mengatakan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah tiga nama atau tiga peran saja dari satu pribadi, itulah paham Sabellianisme atau juga disebut sebagai oneness. Dan hari ini ada banyak orang yang berpegang pada oneness itu. Ya, mereka gentayangan juga di TikTok, media sosial lain untuk mengajarkan pandangan semacam itu. Nah, jadi pandangan itu mengatakan bahwa Allah tuh hanya satu pribadi, bukan tiga, satu saja. Tapi pribadi yang tunggal itu menyatakan diri dalam tiga cara atau tiga peran yang berbeda sesuai dengan keadaan atau waktu tertentu. Di dalam penciptaan, Allah menyatakan diri dan berfungsi sebagai Bapa. Di dalam penebusan, Allah menyatakan diri dan berfungsi sebagai anak. Di dalam pengudusan, Allah menyatakan diri dan berfungsi sebagai Roh Kudus. Itu pandangan mereka. Dengan kata lain, Allah yang sama kadang-kadang bertindak sebagai Bapa, kadang menyatakan diri sebagai anak, kadang berkarya sebagai Roh Kudus. Ya, kadang berkarya sebagai Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan tiga pribadi berbeda. Hanya tiga manifestasi atau tiga mode penampakan dari satu pribadi yang sama. Nah, ilustrasi yang biasa dipakai untuk memahami ini contohnya misalnya Pak John itu ya. Pak John itu di rumah sebagai ayah, di kantor sebagai bos, di kampung sebagai lurah. Tapi kan Pak John-nya cuma satu itu. Sebagai ayah, sebagai bos, dan sebagai lurah. Nah, ini adalah paham Sabellianisme yang ditelurkan pertama kali oleh Sabellius. Nah, ini jelas adalah paham yang keliru, paham yang salah, ya. Nah, saya akan memberikan tanggapan saya. Pertama, saudara, adalah bahwa pandangan ini itu meniadakan relasi pribadi dalam kealahan. Di dalam Alkitab, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kalau kita lihat, itu bisa saling bertemu atau bisa hadir bersamaan, bisa saling berbicara dan bisa mengutus satu sama lain. Itu tidak bisa dilakukan oleh Pak John sebagai ayah, bos, dan lurah itu. Ya, karena kalau orangnya satu yaitu Pak John, lalu di rumah dia sebagai ayah, di kantor dia sebagai bos, di kampung sebagai lurah, kan dia si ayah sama si lurah itu kan tidak bisa ngobrol bersama. Ayah, bos, lurah itu juga tidak bisa ngumpul bersama. Si lurah tidak bisa mengutus ayah pergi ke satu tempat, kan tidak bisa. Tapi di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu bisa muncul bersamaan. Contoh paling nyata itu adalah dalam kasus ketika uh, mereka hadir bersama di dalam peristiwa pembaptisan Yesus di Matius 3 ayat 16 sampai 17 ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar. Berarti ada Yesusnya, sang anak. Lalu langit terbuka dan dia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Berarti ada Roh Kudus juga hadir di situ. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku. Berarti itu Bapa. Berarti Bapa, Anak, Roh Kudus itu bisa hadir bersamaan waktu. Ya, bisa bersamaan. Sedangkan itu tidak bisa terjadi pada ayah, bos, dan lurah itu. Selain itu ada juga sejumlah ayat kitab suci yang menunjukkan kemunculan bersama Allah Bapa dan Anak Yesus sebagai dua pribadi berbeda. Dari perjanjian lama, misalnya kita melihat Daniel pasal 7 ayat 13 tuh. Tampaklah datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Nah, itu bisa dilihat dalam penampakan Yesus pada masa lampau. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, itu Bapa. Maka ada dua pribadi berbeda di situ. Yang dimunculkan yaitu anak manusia dan yang lanjut usia. Itu juga bisa kita lihat dalam kisah 7, 5556. Bahwa Stefanus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus Kristus di sebelah kanan Allah. Lalu ayat 56, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Allah di situ jelas menunjuk pada Allah Bapa. Nah, kalau ada Allah Bapa di situ dan ada Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa,
Mana mungkin Yesus adalah Allah, Allah Bapa? Mana mungkin Yesus adalah Bapa? Yesus pasti bukan Bapa itu. Makanya dia bisa berdiri di sebelah kanan Bapa. Kalau Yesus adalah Bapa, lah ini siapa berdiri di sebelah siapa? Maka pandangan Oneness itu menjadi pandangan yang tidak masuk di akal. Ya. Jadi Allah Bapa dan Yesus itu muncul bersamaan dalam penglihatan Stefanus. Lalu kalau kita melihat di dalam Ibrani 10 ayat 12, tetapi dia di sini menunjuk pada Yesus ya. Setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Allah ini Allah Bapa. Ya. Kalau Yesus dikatakan sang anak duduk di sebelah kanan Allah Bapa, masa anak itu sama dengan Bapa? Masa anak itu adalah Bapa? Pribadi yang sama? Tidak bisa. Kita juga bisa melihat ada data Alkitab di mana ada saling komunikasi antara pribadi-pribadi ini atau Bapa, Anak, Roh Kudus ini. Misalnya dalam Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi. Bapa berbicara tentang anak kepada anak, engkaulah anakku. Kalau Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, ini siapa yang bicara kepada siapa? Ya. Yohanes 11 ayat 41. Ini doa Yesus, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Nah, kalau Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, ya siapa bersyukur kepada siapa? Siapa yang mengucap syukur dan siapa yang menerima ucapan syukur? Lalu Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah Bapa. Roh bisa berbicara kepada Allah Bapa. Jika Allah hanyalah satu pribadi dengan tiga peran, maka siapa berbicara kepada siapa? Pandangan ini atau pandangan Oneness ini itu menjadikan seluruh adegan itu menjadi tidak bermakna. Karena hanya satu pribadi yang berpura-pura berbicara dengan diri sendiri. Ya. Juga kita bisa melihat ada tindakan saling mengutus. Di dalam Galatia 4 ayat yang keempat, Allah, di sini Allah Bapa mengutus anaknya. Allah Bapa mengutus anaknya. Yesus diutus oleh Bapa. Nah, kalau Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, siapa yang mengutus, siapa yang diutus? Akan jadi lucu itu ya. Yohanes 15 ayat 26, penghibur yang akan kuutus dari Bapa, penghibur itu Roh Kudus, yang akan Yesus utus dari Bapa. Nah, maka di situ penghibur itu pasti bukan Yesus. Yesus pasti bukan Bapa, dan Bapa itu pasti bukan penghibur. Itu harus beda pribadi. Ya. Lalu Galatia 4 ayat yang ke-6, Allah, ini Allah Bapa, telah menyuruh roh anaknya, ya kan? Berarti ada pengutusan. Jika Allah itu hanya satu pribadi dengan tiga peran, maka siapa yang mengutus, siapa yang diutus. Dan pandangan Oneness ini menjadikan seluruh kesaksian Alkitab tentang pengutusan itu menjadi tidak masuk akal. Karena berarti Allah sedang mengutus dirinya sendiri dalam peran yang berbeda. Ya, itu kesalahan doktrin ini. Yang ketiga, pandangan ini itu meniadakan atau pandangan ini tidak sejalan dengan kesaksian Yesus sendiri. Yesus berulang kali membedakan dirinya dengan Bapa. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini yang ngomong Yesus, dan Yesus berbicara kepada Bapa, berbicara tentang Bapa dengan kata ganti Dia. Kalau Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, kenapa Dia bisa menyebut Bapa sebagai Dia dalam orang ketiga tunggal? Ya. Yohanes pasal 8 ayat 16. Aku tidak, ya, dia bilang, jika aku menghakimi maka penghakimanku tidak benar. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Yesus bicara tentang Bapa. Kalau Yesus bilang, aku tidak sendiri, aku bersama dengan Dia, masa Yesus adalah Bapa? Ya.
Jadi kedua ayat ini jelas menunjukkan Yesus berbicara tentang pribadi lain selain dirinya, yakni Bapa yang mengutus dan bersama dengan dia. Yesus juga berdoa kepada Bapa dalam Yohanes 17. Dan juga menyebut Roh Kudus sebagai penolong yang lain dalam Yohanes 14 ayat 16. Semua itu menunjukkan relasi sejati antara pribadi-pribadi yang berbeda. Bukan satu pribadi dengan tiga peran, atau tiga model, atau tiga manifestasi. Tidak. Ya. Lalu tanggapan berikut saya adalah bahwa pandangan oneness itu merusak makna keselamatan. Di dalam rencana keselamatan, masing-masing pribadi Tritunggal itu memiliki peran yang beda-beda. Bapa merencanakan keselamatan, anak melaksanakan karya keselamatan melalui salib, lalu Roh Kudus menerapkan karya penyelamatan itu dalam hati orang percaya. Itu job disk-nya kira-kira begitu. Kalau hanya satu pribadi yang berganti-ganti peran, maka tidak ada kasih yang nyata antara Bapa yang mengutus dan anak yang taat. Karena semua itu hanya tindakan pribadi terhadap diri sendiri. Kasih ilahi dalam kekekalan antara Bapa dan anak juga tidak akan memiliki makna yang sejati. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pandangan oneness itu salah karena menyamakan pribadi dengan peran. Padahal doktrin Tritunggal yang Alkitabiah itu Allah adalah satu hakikat, tiga pribadi yang benar-benar berbeda pribadinya, namun setara dan kekal. Dalam hal ini kita mungkin harus menghindari ilustrasi tentang H2O, ya, karena ada yang mengatakan bahwa Tritunggal itu seperti air, es, dan uap, tapi ada satu zat yang sama. Kesalahannya adalah bahwa satu zat H2O itu berganti-ganti bentuk. Kadang-kadang cair, kadang-kadang padat, kadang gas. Artinya satu zat yang sama tidak bisa menjadi ketiganya sekaligus pada waktu yang sama. Sedangkan dalam ajaran tentang Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak berganti peran. Melainkan ada secara bersamaan dan tetap pribadi yang berbeda, namun dalam satu hakikat Allah yang sama. Jadi kalau memakai ilustrasi air, ya, menjadi es atau uap, orang bisa keliru berpikir bahwa Allah hanya satu pribadi yang berganti bentuk. Misalnya dulu sebagai Bapa, lalu dia menjadi Yesus, lalu dia menjadi Roh Kudus. Padahal itu bukan Tritunggal seperti itu. Itu modalisme atau sabelianisme. Ingatlah bahwa Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi ketiganya adalah Allah yang esa dalam hakikat yang satu dan sama. Ya. Jadi kira-kira kalau rumusan klasiknya itu begini, seperti gambar ini ya. Father, ya, is not Son, Son is not Spirit, Spirit is not Father, but Father is God, Son is God, Spirit is God. Nah, kita perlu berhati-hati di sini dalam doa maupun lagu-lagu pujian kita supaya kita tidak mencampur adukan pribadi-pribadi dalam kealahan ini, ya. Juga kita tidak boleh berdoa atau bernyanyi seolah-olah Yesus adalah Bapa atau Bapa adalah Roh Kudus atau Roh Kudus adalah Yesus. Saudara mungkin berdoa, oh terima kasih Bapa karena Engkau telah mati bagiku. Itu keliru. Kenapa? Karena Bapa tidak pernah mati bagi kita. Yang mati bagi kita hanya anak atau Yesus. Roh Kudus juga tidak mati bagi kita. Dulu juga ada lagu Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Itu juga salah karena Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Yesus. Ya. Nah, karena itu maka di situ kita bisa melihat bahwa masing-masing adalah pribadi yang berbeda, namun satu dalam hakikat dan kemuliaan ilahi. Ya, doa, pujian kita harus mencerminkan pengakuan iman yang benar, bahwa kita menyembah satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan satu pribadi yang berganti-ganti peran. Kadang jadi Bapa, kadang jadi Anak, kadang jadi Roh Kudus. Ya. Itu yang kedua.